Yang kedua adalah memastikan perlengkapan. Oh ya, mohon maaf tadi ternyata belum kakak record ya. Yang di bagian slide molase. Kakak ulangi lagi ya, takutnya besok kakak nggak sempat untuk ngerekam. Jadi kakak ulangi, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi molase itu, 0 itu dia terpisah. Lalu kalau 1 dia tumpang tindih, dia merapat. Kalau 1, kalau 2 dia tumpang tindih tapi bisa dipisah. Lalu kalau 3 tumpang tindih tidak dapat dipisah lagi. Ya. Kita lanjut. Nah, ingat tadi udah ya. Kalau yang pertama adalah langkah pertama adalah lihat tanda-tanda gejala kedua. Lalu yang selanjutnya adalah memastikan kelengkapan alat. Yang ketiga adalah mengenakan baju penutup atau celemek atau apron. Intinya apron. Yang keempat adalah mencuci tangan. Yang kelima memakai sarung tangan. Yang keenam menghisap oksitosin. Yang ketujuh membersihkan pulpa. Kalau terkontaminasi bisa kita langsung lanjut ke 9, yaitu mendekontaminasi sarung tangan dan mencuci sarung tangan kedua tangan ya. Lanjut yang ke-8 adalah melakukan pemeriksaan dalam ya untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan presentasinya ya. Selanjutnya yang ke-10 memeriksa BJJ. Dipahami aja. Kalau lupa baca lagi. Cara untuk memahami sesuatu adalah mengulang-ulang. Semakin sering kita ulang-ulang, maka hal itu akan masuk ke kita. Seperti itu. Kakak minta usahakan kalian harus memahami 60 langkah ini. Jangan dihafal tapi dipahami. Soalnya akan banyak soal yang akan keluar dari sini. Lanjut ya. Selanjutnya, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janinnya dalam keadaan baik ya. Lalu membantu ibu berada dalam posisi nyaman. Habis itu yang selanjutnya, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Yang selanjutnya melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat. Intinya memimpin ya, memimpin meneran. Kalau bingung tulis aja 13 memimpin meneran gitu. Harus punya kata kunci sendiri per tindakan, per langkah itu kita buat kata kunci sendiri gitu ya. Lalu yang keempat adalah jika kepala telah membuka pulpa 5-6 cm, maka letakkan handuk bersih. Tulis aja 14, letakkan handuk bersih gitu aja. Terus 15, meletakkan kain yang bersih lipatan sepertiga bawah di bokong. Oke, maaf, yang pertama adalah di perut bagian bawah, yang ke-15 adalah di bawah bokong, sepertiga alas bokong ya. Atau kita sebut dengan yang 15 ini sepertiga alas bokong. Lanjut. Yang ke-16, membuka partiset. Yang ke-17, memakai sarung tangan. Yang ke-18, saat kepala bayi membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Intinya kalau kepala sudah membuka pulpa, jadi kepala ini ya sudah membuka pulpa, udah 5-6 cm di depan pulpa kita, kayak di pulpa ibu, mohon maaf. Jadi tangan kita tuh seperti ini, standar. Posisinya kayak gini. Ini kepala, ini tangan kita ya, standar. Jadi menahan supaya apa? Supaya kepala itu tidak dorsopleksi atau kepala tidak terlalu mendangak seperti ini. Kita pertahankan kepalanya selalu seperti ini ya. Ya. Kalau ke arah bawah gitu. Jangan terlalu mendongak ke atas kepala janin itu. Kita tahan, kita tekan di sini di bagian pulpa ibunya seperti ini. Tangan yang satunya ngapain, Kak? Tangan yang satunya seperti ini. Jadi dia di sini. Misal ini kepala bayi, ini tangan yang satunya melindungi supaya tidak terlalu dorsifleksi, tangan yang satunya menahan perineum seperti ini. Jadi mana ya enaknya, HP kakak aja kali ya. Jadi tangan kita itu menahan pulpa, tangan yang satunya itu menahan kepala supaya tidak terlalu mendongak seperti ini. Jadi bentuk tangannya gimana? Bentuk tangannya satu kayak gini di atas, yang satu menahan seperti ini ya. Jadi seperti itu, dipertahankan terus sampai kepalanya bayi itu sampai keluar seluruhnya ya. Nah, lanjut lagi dengan lembut menekan pulpa mulut hidung bayi dengan kain ataupun kasa bersih ya, mengusap, menyeka.
Lalu yang ke-20, memeriksa lilitan tali pusat. Jadi kita periksa apakah ada lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat, kalau dia longgar maka kita lepaskan. Kalau dia kencang, si lilitan itu kencang, kita klem lalu kita gunting, ya, seperti itu. Lanjut ke 21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran faksi luar. Jadi begitu kepala keluar sudah kayak gini, udah crowing kepalanya. Lalu kita tunggu dia putaran faksi luar. Tadi kan posisi kayak gini, dia akan berputar seperti ini. Ya. Jadi kepalanya akan miring, posisi miring. Lalu setelah miring apa selanjutnya? Nah, maka kita harus melahirkan badannya dengan cara tangan kita bivarietal. Gimana bivarietal? Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ini kepala janin. Jadi kayak gini. Ini kepala tangan kanan ini ya, kanan di atas, lalu kiri di bawah. Jadi posisi tangan kayak gini. Habis itu kita arahkan ke arah bawah, ke arah atas. Nah, sudah lahir nih ya. Si pundak bayi itu udah lahir, lalu kita pindahkan tangan kita seperti ini. Tangan yang ini menyusuri, tangan yang kiri menyusuri. Nah, kita sanggah si bahunya bayi dan kepala bayi kita sanggah. Yang ini menyusuri, tangan kiri menyusuri sampai lahir seluruhnya badan bayi. Lalu tangan kiri kita ini jari tengah ini berada di antara kaki bayi. Jadi kita apit seperti ini. Jadi posisi tangan seperti ini langsung. Begitu lahir, tangan kan begini. Yang ini kan begini. Begitu lahir kita susuri, tangan kiri langsung berubah gini, langsung kayak gini. Itu ya. Nah, setelah kedua bahu lahir, lalu menyusuri tangan mulai dari kepala berada di bagian bawah ke arah perineum tangan. Lalu setelah tubuh dan lengan lahir, menelusuri tangan yang ada di atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangga saat punggung kaki lahir. Nah, lalu memegang kedua mata kaki yang kakak bilang tadi, yang dari sini kita susuri, terus yang ini langsung kita jepit kakinya, begitu lahir mata kaki itu langsung kita jepit, kita pegang gini. Ya. Lalu menilai bayi apakah dia cukup bulan, apakah dia menangis kuat, apakah gerakannya aktif. Ya, jadi 3 itu kuncinya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya segera mengeringkan bayi. Begitu bayi lahir, langsung keringkan. Tindakan selanjutnya setelah bayi lahir adalah mengeringkan tubuh bayi, ya. Nah, habis itu menjepit tali pusat. Ya. Begitu bayi sudah kita keringkan, langsung kita jepit. Habis kita jepit, langsung kita gunting dan potong tali pusat itu, ya. Habis itu kita mengganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Nanti soalnya seperti ini. Setelah tali pusat bayi dipotong, apa tindakan selanjutnya? Adalah apa? Mengganti kain yang basah ke kain yang kering. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya IMD. Pokoknya kalau bayi sudah lahir, sudah lepas itu dari tali pusatnya itu, maka dia dikeringkan. Sudah dikeringkan itu apakah langsung IMD? Keringkan IMD ya. Kata kuncinya itu. Lanjut. Nah, yang ke-31, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinannya bayi kedua. Begitu bayi sudah dilakukan IMD, langsung palpasi perut ibunya. Apakah ada janin kedua? Seperti itu. Nah, habis itu dia memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik. Ingat ya, kalau kita udah pastikan bayi itu udah nggak ada, kita lanjut adalah suntik oksitosin. Nanti di soal seperti ini. Setelah lakukan IMD, lakukan apa? Misalnya dia bilang kayak gini, suntikan apa? Oksitosin, habis itu selanjutnya adalah mempalpasi abdomen. Maka kita utamakan adalah mempalpasi abdomen dulu supaya tahu ada bayi kedua apa enggak. Kalau bayi kedua enggak ada, baru kita suntikan oksitosin. Ya. Kenapa Kak oksitosin nggak disuntikan kalau nggak usah meriksa bayi kedua? Ini bahaya. Kalau misalnya bayi belum lahir, nanti disuntikkan oksitosin, bayi itu akan stres dia, akan depresi atau disebut dengan fetal distress di dalam. Jadi kan proses persalinan kedua itu kan nanti kan janin kedua akan sama, proses persalinannya kan sama. Nanti jadi dari kala 2 ya. Kenapa? Karena pembukaannya kan sudah lengkap. Kalau udah disuntikan oksitosin sebelum bayi kedua lahir, itu bayinya akan fetal distress, akan kekurangan oksigen. Lebih bahaya lagi akan
meninggal kalau misalkan tidak segera dilahirkan. Maka kita antisipasi harus memeriksa dulu janin kedua baru menyuntikkan oksitosin. Hati-hati ini ya, soalnya sangat mengecoh soalnya. Oke, kita lanjut. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit. Ingat ya, nanti di soal. Setelah 2 menit bayi lahir, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Menyuntikkan oksitosin. Kata kuncinya adalah 2 menit setelah bayi lahir. Oke, kita lanjut. Memindahkan klem pada tali pusat. Nah, karena ini kan sudah dari suntik oksitosin, itu sudah masuk ke skala 3. Ya. Oke, memindahkan klem dari klem pada tali pusat. Nah, lalu melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus, memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Jadi kita palpasi dulu, kita pastikan kontraksi sudah bagus ya, kontraksi sudah bagus, baru kita melakukan penegangan tali pusat. Nah, menunggu uterus berkontraksi, melakukan penegangan tali pusat terkendali. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran. Ingat ya, jangan suruh ibu meneran sebelum plasenta lepas. Kak, tanda plasenta lepas gimana? Ya, tadi yang kakak bilang. Ada tali pusat bertambah panjang. Nah, habis itu adanya semburan darah secara tiba-tiba. Ingat dua kata kunci ya. Darahnya adanya semburan darah tiba-tiba, lalu tali pusatnya bertambah panjang. Seperti itu ya. Setelah plasenta terlepas, minta ibu untuk meneran. Nah, lalu kemudian setelah meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah, ke arah atas. Jadi mengikuti jalan lahir ya. Ke bawah, tarik ke bawah, terus ke atas. Ini tangan kiri fungsinya apa, Kak? Apa dia cuma gini-gini aja tangannya nggak berfungsi tangan kiri? Tangan kiri berfungsi untuk menahan uterus. Saat kita melakukan baik itu penegangan maupun saat kita melakukan peregangan itu, tangan kita harus posisi dorsokranial. Apakah posisi dorsokranial? Dorsokranial itu adalah dorso, kata lain adalah ke bawah. Kranial, kranial kata lain adalah ke atas. Jadi setelah ke bawah kita ke atas ya. Kita tuh jangan cuma ke bawah plek, ke atas plek, enggak. Jadi kita tuh harus benar-benar menahan. Tekan ke bawah, ketemu dari atas simfisis ketemu tuh si atas simfisisnya ketemu, langsung tahan ke bawah, tekan ke bawah, langsung tekan ke atas. Benar-benar menekannya. Jangan hanya menempel. Ya, hati-hati kalau kita hanya menempel itu akan mengakibatkan uterusnya akan keluar. Ya, hati-hati sekali ya. Jadi proses persalinan itu harus benar-benar kita lakukan dengan baik dan benar. Kita benar-benar dorso ke bawah, kranial ke atas. Jadi seperti ini ya, ditahan. Uterusnya ditahan supaya dia nggak keluar gitu ya. Oke, sudah lakukan dorso kranial itu ngapain lagi sih? Nah, jika plasenta udah kita keluarin kan secara dorsokranial tadi dan kita ke arah bawah, ikat bawah dulu baru atas. Kalau sudah si plasenta udah di depan introitus vagina, udah di depan nih. Ini si plasentanya tadi sudah di depan. Ini anggap aja pulpa, sudah di depan pulpa seperti ini. Udah nonjol sedikit. Bentar ada yang join lagi. Nah, jadi udah di depan begini si plasentanya itu, langsung kita tangkap. Tangan kita yang kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kita pilin, kita putar secara perlahan, putar. Jadi nanti selaput ketuban tuh akan terpilin. Sisa-sisa saput ketuban tuh akan terpilin secara perlahan. Kalau kita lihat sudah habis selaput ketubannya itu, baru kita tarik kan, kita angkat, jangan ditarik, kita angkat aja, sudah terlepas semua berarti. Jangan sekali-sekali menarik. Hati-hati kalau kita langsung menarik begitu plasenta sudah di depan selaput ketuban itu kita tarik, itu akan mengakibatkan sisa plasenta. Sisa plasenta ini mengakibatkan juga sama, kontraksi uterus akan terganggu sehingga menyebabkan perdarahan juga. Nah, makanya kita harus memastikan nanti begitu plasentanya lahir, kita harus memastikan bahwa tidak ada sisa. Jadi dia udah keluar semua gitu ya. Segera setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir melakukan masase ya. Kita
lakukan masase. Begitu lahir plasenta langsung masase. Beda tadi ya, kalau bayi lahir jangan disuntik oksitosin. Ingat, harus periksa janin kedua dulu. Begitu janin kedua nggak ada, baru kita suntik oksitosin. Beda kalau dia plasenta. Kalau plasenta lahir, jangan kemana-mana, jangan ngambil tindakan lain. Begitu lahir, langsung ajak masase. Masase sebanyak 15 kali selama 15 detik. Gimana caranya, Kak? Nah, ini anggap saja ini TFU atau pundus tadi. Tangan kita di atas seperti ini. Temukan di mana TFU itu. Kalau TFU sudah temu keras nih ya, teraba keras, langsung tangan kita seperti ini ya. Tangan kita dirapatkan seperti ini, diusak aja segini. Jadi digerakkan. 1, 2. Jadi satu gerakan tuh 1 detik. 2, 3 gitu. Jadi 15 detik ya. Selama 15 detik sebanyak 15 kali. Seperti itu. Sorry. Nah, lalu kita setelah melakukan masase, kita memeriksa kedua sisi. Nah, jadi kita masase dulu, baru periksa. Kayak kata kakak tadi, kalau udah lahir si plasenta jangan kemana-mana, langsung aja masase. Kalau masase kontraksi sudah bagus, baru kita langsung lanjut ke tindakan selanjutnya, yaitu memeriksa sisi plasenta, lengkap apa enggak. Gitu. Ada yang terkoyak atau enggak ya. Kita lanjut. Nah, nih. Selanjutnya adalah mengevaluasi adanya laserasi ya. Jadi kalau sudah masase, kita lihat udah nggak ada yang tertinggal, plasentanya lahir lengkap, kita lihat laserasi atau robekan jalan lahir sampai mana. Yang derajat 1, 2, 3, 4 ya. Ingat derajat 1 itu hanya sampai kulit, derajat 2 itu sampai otot perineum, derajat 3 itu udah sampai sphincter ani, derajat 4 itu udah sampai depan rektum. Itu kata kunci, jangan dilupain ya. Lalu menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Nah, kalau udah lihat derajat laserasinya sudah kita lihat, untuk derajat 1, 2, 3, kita lanjut lagi ke tindakan selanjutnya. Nih ya, menilai kontraksi. Nah, habis itu mencelupkan kedua sarung tangan, memakai sarung tangan. Ini anggap aja ya, ini karena normal, kita anggap aja kalau misalkan ini masih derajat 1. Normal tuh derajat 1 sampai 2 ya. Ya, ingat-ingat ya, 1, 2. Selebihnya nggak normal. Jadi bidan itu punya wewenang hanya sampai derajat 2. Selebihnya nggak bisa. Derajat 2 itu sampai miometrium ya. Sampai apa namanya? Sampai otot perineum, mohon maaf, sampai otot perineum ya. Habis itu sudah ini kita mencelupkan sarung tangan kita ke larutan desinfektan ya. Lalu menempatkan klem tali pusat ke dalam tempat desinfektan lagi, mengikat tali pusat ya. Intinya nanti diikat 1 cm dari pusar bayi ya. Jadi klem si bayi langsung kita lepas, kita ikat ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya adalah melepaskan klem dan meletakkan ke dalam larutan klorin. Lalu menyeliputi kembali bayi dan menutupi bagian kepala, memastikan handuk kain bersih atau kering ya. Habis itu menganjurkan ibu untuk memberikan ASI. Selanjutnya melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam. Selanjutnya mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Selanjutnya mengevaluasi kehilangan darah, estimasi kehilangan darah berapa cc. Habis itu memeriksa tekanan darah seperti nadi, habis itu melihat kandung kemih penuh apa enggak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut menempatkan semua peralatan. Habis itu membuang bahan-bahan, ini bisa dibaca ya. Habis itu membersihkan ibu ya. Lanjut, memastikan bahwa ibunya nyaman, mendekontaminasi lagi daerah tempat ibunya, lalu mencelupkan sarung tangan, habis itu mencuci tangan, habis itu langsung melengkapi partograf. Kalau belum selesai partograf yang di belakang ya, yang bagian pemantauan kala 2 ya, kala 3 sampai kala 4, maaf, kala 3 sampai kala 4 itu yang kita tulis. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Bisa open mic, kita bahas bersama.
Kalau tidak ada, nanti kakak yang bertanya. Seperti biasa ya. Halo? Ada yang ingin bertanya? Apa sudah hatam semua nih? Halo? Kalau nggak ada kakak tanya nih. Oke, kakak stop ini ya, share-nya. Ini siapa ya yang tadi yang belum masuk? Coba kakak minta ke Adek Pani coba. Halo Adek Pani. Halo Kak. Bisa open kamera? Open cam? Iya Kak. Adek Pani. Iya Kak. Suaranya kecil Adek. Asik. Lagi nyari sinyal Kak di luar. Oh Sinyalnya ya. susah karena masih hujan. Oh ya. Bisa dideketin pakai headset nggak Adek? Pani pakai headset nggak? Pakai Kak. Oh ya, nggak deketin Iya. ya. Deketin biar enak. Oke, kakak mau tanya. Iya Kak. Tolong jelasin molase dari yang pertama sampai yang terakhir. Jangan buka buku, lihat kamera. Ya. Tadi kan kakak minta, Iya. oke, yuk bisa lah, yuk. Semangat, ayo. Jadi molase itu penyusupan tulang janin. Terus kalau 0 itu berarti Jangan masih lihat bawah, jangan sutranya lihat masih bawah. sutranya masih terpisah. Ya. Terus kalau 1 itu kepalanya udah bersentuhan. Terus kalau 2 itu tumpang tindih tapi masih bisa diregangin, masih bisa dipisah. Terus kalau 3 itu tumpang tindih tapi udah nggak bisa diregangin, udah nggak bisa dipisah gitu Kak. Lihat ke kakak, lihat ke kamera. Kakak minta jelasin yang penyusupan kedua, lihat ke kamera, kelihatan matanya. Yuk, yang kedua. Penyusupan yang kedua itu tumpang tindih tapi masih bisa diregangin. Mantap. Yang pertama. Yang pertama itu tulang kepalanya itu penyusupannya apa sih? Masih sampai Gimana? masih terpisah suturanya, masih terpisah. Ya, itu ya yang pertama. Ingat yang pertama itu yang 0, dia masih berpisah. Oke ya. Baca lagi ya, dipahami lagi. Ya, Kak. Oke, kakak lanjut ke siapa nih ya? Ke Tiara. Tiara nggak ada? Ada deh, ada. Tiara, open cam sama open mic. Kulit Renelis beranak.
Halo Kak. Ya. Ayo Tiara, tolong jelasin ke kakak. Oh, ini gelap emang tempat Tiara ya? Gambarnya kurang kelihatan. Lampunya memang dipatiin apa gimana, Dek? Halo, di sini laptopnya deh Oh, laptopnya ya. Oh, kayaknya. Kalau di sini soalnya terang sih Kak. oh gitu. Ya udah, ya udah. Oke. Kakak minta kejujurannya ya, soalnya nggak kelihatan nih kameranya. Tolong jelasin ke kakak sutura yang berhimpitan, tapi dia nggak bisa diregangin lagi, nggak bisa dipisah. Itu masuk derajat berapa? Derajat ketiga. Terus kalau dia berhimpitan, bertumpang tindih, tapi masih dipisah, derajat berapa? Kedua. Kalau dia hanya terpisah seperti ini, derajat berapa? Terpisah. Saling berdampingan gitu. Satu kayaknya. Ayo, ini terkecoh lagi nih. Ayo, kalau dia terpisah saja. Terpisah, dia tidak merapat, hanya terpisah. Oh, berarti 0 Kak. Sip. Gitu ya. Jadi nanti ingat-ingat, nanti di soal itu nanti akan dikecoh antara 1 dengan 0. Kita berpikir 1 itu yang paling kecil, tapi ada yang lebih kecil, 0. Ingat ya, 0 ya. Seperti itu. Oke, Berarti perbedaan 0 sama 1 itu kalau misalkan 1 saling berpisah, tapi gimana sih Kak? Kalau 1 aku nggak paham. Oke, gitu ya. Kalau 0 dia berpisah. Suturanya berpisah ya. Kalau mau lase 0 suturanya berpisah. Kalau mau lasenya itu 1, derajat 1 dia tuh saling berdekatan ya. Dia berdekatan, tidak tumpang tindih, dia berdekatan, merapat mereka. Ya. Oke, Berarti hanya berdampingan aja Kak. iya, benar. Dia hanya berdampingan. Tidak kalau yang 0 kan terpisah seperti ini. Yang kedua ini dia merapat aja. Merapat, tidak tumpang tindih, hanya merapat saja. Oke, paham? Paham Kak. Oke, sip. Kakak minta Ratna. Ayo Ratna open mic sama open cam. Halo Ratna. Halo Kak. Oke, tolong jelasin secara terbalik. Dari tingkat tertinggi sampai terendah. Sutura sama, tetap sutura. Open lihat ke kamera, nggak usah lihat catatan. Sinyalnya terganggu kayaknya ya. Ya sudah, kita lanjut aja lah ke Kak Indah coba. Nggak gangguan ya? Tadi gangguan nggak sih? Enggak ya? Iya Kak. Kedengeran nggak tadi suara kakak? Enggak. Enggak, aduh. Coba ya. Tiara, mana? Tiara, maaf ya Tiara. Ratna. Open kamera dan open mic. Oke. Ini suara mic-nya masih di mute nih. Nah, sip. Oh iya Kak. Oke. Tadi kakak bilang tolong Ratna jelaskan lagi dari yang derajat tertinggi sampai yang terendah. Jadi kita balik ya. Yuk. Oh, iya. Kalau derajat 4 itu sampai ke dinding depan buku. Nah, ini kekecoh lagi nih. Nggak ada derajat 4. Adanya derajat 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Ya. Oh, Yuk, dari derajat 3. Sinyal lagi nih. Yang lain kedengeran nggak sih suara kakak? Halo? Halo? Kedengeran suara kakak?
Dek. Oke lah, ganti-ganti. Kalau Ranel gangguan, apa punya kakak ya yang gangguan ya? Tolong open mic yang lain, apa punya kakak yang gangguan? Kedengeran suara kakak? Kedengeran, Kak. Dengeran Iya, ya? kayaknya lagi sinyalnya ada, Kak. Kayaknya. Soalnya putus semua gitu. Iya. Iya bener ya, sinyal. Aduh, sinyal. Ya udah langsung aja ke Kak Indah deh. Ya Kak Indah, tolong jelaskan dari enggak. Ya, nah maaf ya. Nah jadi tolong Kak Indah jelaskan dari urutan yang paling tinggi derajat molase sampai yang terendah. Ya. Kak Indah, halo. Iya, Kak. Oke. Yang dari mana? Mana nih nggak kelihatan, nanya jidat Kak Indah aja nih, mukanya mana? Ini kan derajat robekan ya, Kak. Bukan sayang yang molase, kita lagi bahas molase. Oh, yang merasa ya. Jangan lihat catatan. nolnya Jangan itu ya, lihat Kak. catatan. Lihat kameranya. Yuk, derajat yang paling tinggi derajat berapa? Derajat 3, Kak. Derajat 3 yang seperti apa? Yang tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau dia terpisah, derajat berapa? Derajat 2, Kak. Terpisah, derajat berapa? Yang terpisah derajat 0. Kalau dia tumpang tindih, dia nggak bisa, dia bisa dipisah. Derajat 2. Kalau dia hanya merapat, derajat berapa? Derajat 1. Oke, sip. Kita lanjut ya. Kakak anggap semua sudah paham tentang molase. Yang kakak ingin tanyakan lagi ini apa ya, yang paling sulit ya. Coba kakak lihat lagi di slide. Oke, nanti dulu, jangan lihat slide. Nah, kakak ingin tanyakan, jangan Kak Indah ya, Kak Indah mulu nanti emosi lagi. Renti deh. Halo Renti, open mic. Renti, open cam juga. Ayo. Nggak standby apa Kak Renti ini ya? Kak Indah dengar suara Kak Risa nggak? Dengar, Kak. Dengar. Renti nggak ada. Coba Adek Pani lagi ya. Halo Adek Pani. Kok Pani terus ya Kak? Gitu. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Oke, tolong Pani jelaskan. Kalau pembukaan serviks pada ibu primigrapida itu per berapa jam sih? 1 sentinya? Halo Kak. Ya, kakak dengar. Lanjutin. Jadi kalau pembukaannya 1 cm 1 jam, kalau multi itu 30 menit. Iya, mantap. Terus kalau dia kalah 2, kalau primi berapa jam, kalau multi berapa jam? Ini kenapa ya? Kok sinyalnya hilang-hilang?